Ya kalau misalkan kita memakai pure full pemain Liga 1, BRI Liga 1, kita nggak lolos ke babak keempat, kita kalah terus di ronde ketiga, itu masih dimaklumi. Tetapi ini loh, pemain-pemain sekali Eropa, pemain-pemain naturalisasi grade A yang sudah kita ambil dari Eropa. Mereka semua bukannya pemain-pemain yang ecek-ecek, mereka semua mempunyai kualitas. Kalau misalkan kualitas mereka tidak bisa diramu oleh seorang pelatih seperti Sintayong, ya Sintayong harus out dari timnas Indonesia. Tetapi kita tunggu dulu sampai Sintayong membuktikan. Sampai Sintayong membuktikan kualitas dia, apakah dia mampu atau tidak mampu. Kita tunggu sampai akhir kualifikasi ini. Ya, kalau tidak mampu, ya sudahlah, mau apain lagi? Jangan menunggu ke Piala Asia. Piala Asia kita ganti pelatih. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, nanti malam timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Ya, ini adalah pertandingan yang sangat penting ya buat timnas Indonesia, karena apabila Indonesia kalah dari Arab Saudi, Indonesia tentu akan sangat sulit untuk lolos ke babak keempat ya. Jadi Indonesia ini harus merebut poin, harus mengamankan 3 poin saat melawan Arab Saudi. Ini harus menjadi titik balik timnas Indonesia, karena Indonesia belum sekalipun menang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya. Indonesia hanya mampu meraih 3 poin dengan 3 kali hasil imbang. Nah, ini harus menjadi pembuktian buat Sintayong, apalagi nanti Kevin Dix hampir dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia karena masih mengalami cedera. Tetapi itu bukan menjadi alasan. Timnas Indonesia memiliki banyak sekali pemain belakang yang berkualitas ya. Indonesia tidak kekurangan pemain belakang. Yang kita khawatirkan adalah pemain depan sebenarnya. Ya, pemain Indonesia di lini depan memang sangat kurang produktif ya. Sangat kurang produktif. Kemarin pada laga melawan Jepang juga 1 lawan 1 Urat Mangun tidak mampu menaklukkan kiper Jepang ya, Shion Suzuki. Padahal itu tinggal 1 lawan 1. Saya tidak bisa ngomong apa-apa ya. Memang kualitas dari pemain-pemain depan kita memang kurang begitu menggigit ya, kurang tajam. Makanya dengan kehadiran Oleh Romeni ya nanti di bulan Maret, karena sekarang Oleh Romeni sudah melakukan proses naturalisasi, ini menjadi harapan baru buat kita. Ya, menjadi harapan baru buat timnas Indonesia untuk tampil lebih tajam di lini depan. Karena Oleh Romeni ini memecahkan pemain termahal Indonesia di sektor lini depan. Ya, dengan market value 26 miliar, Oleh Romeni mengalahkan semua pemain depan timnas Indonesia. Ya, tapi jangan dibandingkan dengan Tom Haye, dengan Michilges, itu pemain tengah dan pemain belakang ya. Untuk pemain depan, pasaran Oleh Romeni adalah yang tertinggi, dan seharusnya dengan nilai pasar seperti itu, Oleh Romeni bisa sangat tajam ya di depan. Karena kita tak lihat dulu ya Christian Gonzalez dengan nilai pasar segitu ya, jauh nggak sampai 10 miliar Christian Gonzalez. Tetapi Christian Gonzalez menjadi predator yang sangat mematikan di Liga Indonesia. Bahkan di timnas Indonesia walaupun nggak lama ya, Christian Gonzalez tetap menjadi predator yang sangat mematikan. Ya, saya harap Oleh Romeni mempunyai kualitas lebih dari Christian Gonzalez, karena Oleh Romeni memiliki nilai pasar yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari Christian Gonzalez. Ya, kita mengharapkan itu ya. Nah, balik lagi ke pertandingan melawan Arab Saudi. Nah, melawan Arab Saudi kita tidak boleh kalah ya, tidak boleh kehilangan poin, harus menang ya. Walaupun kalau kita kalah juga kita masih memiliki kesempatan untuk lolos ke peringkat keempat ya. Dengan catatan Cina kalah, Bahrain kalah. Karena kalau ke peringkat keempat, pesaing utama kita adalah Cina dan Bahrain. Kita mengesampingkan Arab Saudi dan Australia kalau ke peringkat 4, karena saya yakin Australia, Arab Saudi itu ada di peringkat 3-4.
2, 3, 4, sorry. Nah, sekarang satu posisi lagi diperebutkan antara Indonesia, Cina, dan Bahrain. Nah, apabila Bahrain atau Cina mampu mencuri 3 poin di salah satu sisa laga, mereka punya kesempatan untuk peringkat keempat. Mereka punya kesempatan yang lebih baik di peringkat keempat. Tapi kita mengharapkan Cina harus kalah dari Jepang ya. Bahrain imbang lah, dari maksimal imbang ya dari Australia. Kalau misalkan kalah ya nggak apa-apa, kalah, jangan sampai menang. Kalau menang ya sudah, mereka mempunyai kesempatan yang lebih baik. Nah, itulah harapan-harapannya ya, harapan-harapan kita ya untuk bisa mempunyai peluang lebih lolos ke babak keempat. Nah, terdekat adalah melawan Arab Saudi. Kita nggak boleh kalah ya, nggak boleh kalah. Jangan sampai kalah. Karena kuncinya nanti sekarang Arab Saudi dan nanti saat melawan Bahrain dan Cina. Karena kita mempunyai keunggulan saat melawan Bahrain dan Cina di GBK nanti. Kalau misalkan kita kehilangan dari salah satu itu ya, Arab Saudi, Bahrain, Cina, ya kita akan sangat berat. Bahkan kalau kita sampai kalah dari Bahrain di GBK atau kalah dari Cina di GBK, ya udah close. Nggak punya harapan lolos ke babak keempat. Itulah begitu pentingnya ya. Untung ya nanti saat melawan Bahrain dan Cina kita sudah diperkuat oleh Romania. Ya, itulah mengapa pertandingan sekarang, sisa pertandingan sekarang sangat penting ya. Sangat-sangat penting sekali. Karena kita saat bertandang ke Jepang kita sangat berat nanti ya. Saat bertandang ke Australia di bulan Maret juga sangat berat. Untung ya kita saat bertandang di Australia kita sudah ketambahan oleh Romania. Dan saya yakin kalau ke Australia juga kita bisa mendapatkan poin. Kita nanti sudah diperkuat. Ya mudah-mudahan nggak ada cedera-cedera lagi ya. Michilgers, Kevin Dix ya di belakang, Jai Itzes. Mudah-mudahan 3 back impian kita di bulan Maret fit semua. Nggak ada cedera-cedera lagi ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan impian kita melihat duet back dengan harga pasar yang tertinggi, back terbaik di Eropa ya, yaitu Jai Itzes, Michilgers, dan Kevin Dix. Back terbaik Eropa milik timnas Indonesia maksudnya, bukan keseluruhan Eropa ya. Nah, itulah harapan-harapan kita ya. Dan itulah harapan kita supaya Indonesia bisa lolos ke babak keempat ya. Erick Thohir dan PSSI sudah bekerja sangat berat ya. Mereka tidak mudah meyakinkan oleh Romania. Tidak mudah meyakinkan oleh Romania. Tetapi oleh Romania mau bergabung dengan timnas Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia, itu sungguh kerja yang luar biasa. Sekarang tinggal Sintayong. Sintayong mampu nggak memanfaatkan itu? Ya, dengan pemain-pemain sekaliber itu kayaknya memalukan kalau timnas Indonesia tidak lolos ke babak keempat. Itu sangat memalukan dengan pemain-pemain Eropa sekaliber mereka. Kita wajar kalah sama Jepang, wajar. Tetapi kalau masih kalah sama Cina dan Bahrain, itu di luar nalar kita ya. Kita nggak akan terima itu. Kalau sampai kita kalah sama Bahrain dan Cina di kandang kita, ya mau tidak mau Sintayong harus dikeluarkan dari timnas Indonesia. Karena kita anggap kalau misalkan Indonesia tidak bisa lolos ke babak keempat, kita gagal total sebagai timnas Indonesia. Walaupun ini adalah pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke babak ketiga, tetapi dengan kualitas seperti itu, dengan dukungan dari federasi seperti itu, apabila Sintayong gagal membawa timnas Indonesia lolos ke babak keempat, ya patut dipertanyakan kualitas dari Sintayong. Ya kalau misalkan kita memakai pure full pemain Liga 1, BRI Liga 1, kita nggak lolos ke babak keempat, kita kalah terus di ronde ketiga, itu masih dimaklumi. Tetapi ini loh, pemain-pemain sekaliber Eropa, pemain-pemain naturalisasi grade A yang sudah kita ambil dari Eropa.
Mereka semua bukannya pemain-pemain yang ecek-ecek. Mereka semua mempunyai kualitas. Kalau misalkan kualitas mereka tidak bisa diramu oleh seorang pelatih seperti Sintayong, ya Sintayong harus out dari timnas Indonesia. Tetapi kita tunggu dulu sampai Sintayong membuktikan. Sampai Sintayong membuktikan kualitas dia, apakah dia mampu atau tidak mampu. Kita tunggu sampai akhir kualifikasi ini. Ya, kalau tidak mampu, ya sudahlah, mau apain lagi? Jangan menunggu ke Piala Asia. Piala Asia kita ganti pelatih. Ya, tetapi untuk kualifikasi Piala Dunia kita tunggu sampai Sintayong membuktikan kualitas dia. Seperti apa? Apakah dia cocok untuk melatih atau tidak? Ya. Dia juga harus membuktikan kepada timnas Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, kepada masyarakat Korea Selatan, apakah dia pantas melatih tim atau tidak. Ya. Kita harus tunggu. Karena dulu Sintayong juga saat melatih timnas Korea Selatan, pertama dielulukan mengalahkan Jerman, tetapi setelah itu keok semua dan tidak lolos. Akhirnya Sintayong dipecat dan dilempari telur oleh pendukung timnas Korea Selatan. Setelah itu diambil timnas Indonesia. Di Indonesia juga dielu-elukan. Ya, di Indonesia dielu-elukan. Tapi sekarang dia harus membuktikan itu karena Indonesia sudah mulai kalah. Ya, sudah 2 kali kalah. Dan apabila Sintayong mampu bangkit dan mengalahkan Arab Saudi, kita harus mendukung dia lagi. Ya, walaupun kalah tetap kita harus beri kesempatan. Karena ya minimal sampai kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ya. Kita beri kesempatan. Kalau Sintayong nggak mampu, ya kita harus ganti pelatih. Mau nggak mau harus ganti pelatih. Kita jangan sayang uang ya. PSSI sekarang harusnya tidak sayang dengan uang. Ya, karena pendapatan PSSI juga besar sekarang ya. Pertandingan dari Jepang dan Arab Saudi, PSSI mengantongi hampir 100 miliar ya. Belum lagi sponsor-sponsor yang datang gitu. Banyak, ratusan miliar mereka untung ya. Oke, terima kasih. Sekian, salam olahraga, salam timnas Indonesia. Indonesia hebat.